Episode ini melanjutkan pertempuran antara Parasurama dan Bisma untuk memenuhi keinginan dari Dewi Amba. Di tengah pertempuran keduanya, Dewi Gangga muncul untuk menyaksikan pertempuran anaknya dengan gurunya. Ketika Bisma memutuskan untuk memakai senjatanya, pertempuran menjadi sangat sengit karena kedua kesatria tersebut memiliki kekuatan yang sama-sama hebat. Hingga akhirnya Begawan Parasurama mengambil kapak angkasa dan Bisma mengambil Brahmastra miliknya. Hal itu membuat Dewi Gangga cemas karena mengetahui ketika dua benda tersebut bertabrakan akan membuat kekacauan dan membuat kerusakan di seluruh alam semesta. Parasurama melemparkan kapak angkasa miliknya diiringi dengan Bisma juga. Dewi Gangga lalu berdoa kepada Dewa Siwa agar menghentikan dua senjata tersebut agar tidak saling bertumbukan. Dewa Siwa mengamini permohonan dari Dewi Gangga tersebut dan menarik kedua senjata tersebut sebelum keduanya bertumbukan. Setelah kedua senjata tersebut hilang ditarik oleh Siwa, pemilik Trisula ini muncul dan memberikan nasihat kepada Parasurama bahwa Bisma telah melewati ujiannya. Dewi Amba yang merasa belum puas dan belum hilang rasa dendamnya serta belum tenang pikirannya mohon kepada Dewa Siwa agar membiarkan pertarungan dilakukan karena Begawan Parasurama sudah terikat dengan janjinya. Lalu Dewa Siwa memberikan anugerah kepada Dewi Amba bahwa dia akan menjadi penyebab kematian Bisma ketika ia mengincar sebuah tujuan yang besar. Lalu Dewa Siwa meninggalkan mereka semua. Dewi Amba tidak ingin hidup lagi dan berjanji akan lahir kembali serta menjadi penyebab kematian dari Bisma. Di tempat lain, tepatnya di kerajaan Pancala, lahirlah seorang anak perempuan dari Pangeran Drupada. Anak perempuan tersebutlah yang kelak akan menjadi penyebab dari kematian Bisma. Anak tersebut diberi nama Sri Kandi. Sekarang pindah ke kerajaan Gandhara. Dikisahkan bahwa Putri Gandhari merupakan seorang perempuan yang sangat takut dengan kegelapan. Bahkan ketika tidur lalu lampu-lampu di sekelilingnya mati, ia segera menjerit dan memanggil pelayannya untuk segera menyalakan lampunya lagi. Seorang kepala pelayan Gandhari yang bernama Sukda menenangkan Gandhari dengan nasihat-nasihatnya. Selanjutnya di sisi perbatasan Gandhara, seorang prajurit dari Gandhara yang bertugas mengawasi perbatasan melihat sekelompok pasukan besar yang hendak menuju ke Gandhara dan ia segera melaporkan hal tersebut kepada Raja Surbala. Di kerajaan, Raja Subala dan istrinya sedang membicarakan tentang kriteria dari calon suami Gandhari. Ketika Raja Subala menanyakan kepada ahli perbintangan terkait nasib Gandhari, dan ketika sang ahli perbintangan tersebut hampir menjawab, tiba-tiba prajurit Gandhara datang untuk melapor kejadian yang ia lihat. Kemudian Raja Subala menyiapkan bala tentaranya dan memberitahukan kepada seluruh rakyatnya agar bersiap menghadapi pertempuran. Raja Subala meyakinkan bala tentaranya karena bala tentaranya merupakan prajurit yang terlatih. Kerajaan Gandhara pun menyiapkan pertahanan setelah melihat gerombolan pasukan yang besar mendekati Gandhara. Pasukan yang sangat besar tersebut dipimpin oleh seseorang dengan bendera putih berlambang emas dan kereta kuda putih yang tak lain adalah Bisma putra Gangga. Hal tersebut membuat pasukan Gandhara sedikit gentar setelah mendengar ketenaran dari kekuatan Bisma. Di dalam istana Gandhara, Putri Gandhari merasa cemas dengan keadaan yang terjadi. Ratu Sudarma memberikan penjelasan kepada Gandhari tentang sebuah kepungan dari pasukan yang besar. Karena Gandhari merasa ingin menghilangkan ketakutannya, maka ia mengambil pedang yang ada di dalam ruangan tersebut dan mengajak kakak iparnya untuk ikut dalam medan pertempuran. Secara mengejutkan, pasukan tersebut berhenti dan mengibarkan bendera kuning tanda persahabatan. Raja Subala yang melihat kejadian tersebut memerintahkan prajuritnya untuk membuka gerbang dan mempersilahkan Bisma untuk masuk. Ketika Bisma sudah masuk ke kerajaan Gandhara, Bisma mendapat kehormatan yang luar biasa dari Raja Subala. Namun Bisma mengingatkan kapasitas dari Raja Subala sebagai seorang raja. Kedua orang tersebut akhirnya saling berpelukan sebagai seorang sahabat. Gandhari yang masih menyimpan rasa curiga segera menuju ke ruang sidang istana. Bisma memuji penyambutan yang luar biasa dari kerajaan sekutu ini.
Lalu Raja Subala menanyakan maksud dan tujuan Bisma datang dengan membawa pasukan yang sangat besar. Bisma menjawab bahwa ia datang bukan untuk pertempuran, melainkan untuk sebuah persatuan kerajaan, yaitu dengan mengajukan lamaran kepada Putri Gandari. Ratu Sudarma penasaran karena Bisma telah bersumpah untuk melajang. Lalu Putra Gangga menjawab bahwa lamaran tersebut untuk Pangeran Hastinapura yang tak lain adalah Drestarastra. Hal tersebut membuat Gandari senang dan berlari meninggalkan ruang sidang setelah ia hanya mendengar dari pinggir ruang sidang. Namun Raja Subala dan Ratu Sudarma serta Dewan Menteri sedikit kurang setuju dengan Pangeran Drestarasta. Sedangkan Gandari yang sedang senang di taman bersama kakak iparnya dan juga Sukda, di sidang istana, Bisma memohon agar lamarannya diterima. Namun Raja Subala belum memberikan jawaban secara pasti. Gandari menanyakan perihal calon suaminya tersebut kepada kakak iparnya. Sang kakak ipar memberitahu nama dari calon suami Gandari tersebut. Sedangkan di Hastinapura, Drestarastra membayangkan ketika namanya diagung-agungkan oleh masyarakat Hastinapura. Di Hastinapura, Drestarastra yang tengah berlatih dengan sekawanan gajah untuk mengasah kemampuannya. Masyarakat Hastinapura dan juga ratu dari Hastinapura ikut menyaksikan tontonan dari pangeran tersebut. Drestarasta menunjukkan kemampuannya dengan melompati gajah dan memukulnya. Namun salah satu gajah sempat menjatuhkan Drestarasta hingga tersungkur ke tanah. Hal tersebut membuat sorakan dari masyarakat semakin menggema di arena bermain kerajaan. Drestarasta terus menunjukkan kemampuannya dengan keberhasilannya menunjukkan aksi memukau. 4 kawanan gajah tersebut diseret Drestarasta dengan rantai besi hingga ke patoknya. Namun ada satu gajah yang terlepas dari ikatan rantai tersebut dan berlari untuk menyongsong Drestarasta. Beruntung Pandu segera datang dan bukan gajah tersebut. Namun hal tersebut membuat Drestarasta merasa tidak senang dengan bantuan dari Pandu. Setelah selesai latihan dengan para gajah tadi, Drestarasta melakukan relaksasi di dalam istana dengan dipijit dan diobati oleh para pelayan dan tabib. Tidak berselang lama, Pandu datang, lalu disusul oleh Widura yang membicarakan terkait kriteria seorang raja. Drestarasta menganggap menjadi kakak tertua sudah cukup untuk menjadi raja. Namun Widura mengatakan bahwa kemampuanlah yang akan membawa seseorang menjadi raja. Drestarasta kembali menunjukkan emosinya ketika berbicara hal sedemikian. Widura pamit untuk meninggalkan ruangan tersebut kepada kakak tertua dan juga saudaranya yaitu Pandu. Di ruang latihan lain, Drestarasta kembali menunjukkan kemampuannya dengan melontarkan pisau ke arah yang tepat sasaran. Dalam ruangan tersebut hanya ada Pandu dan juga Drestarasta. Drestarasta mengatakan bahwa Widura iri dengan mereka berdua karena Widura adalah putra pelayan dan bukan putra dari Raja Wicitrawirya. Pandu ingin menenangkan kakaknya dengan mengatakan bahwa Widura merupakan saudaranya juga, di mana hal itu juga disetujui oleh pamannya dan juga ibu ratu. Namun Drestarasta tetap menyimpan kedengkian terhadap Widura dan terus membayangkan dirinya sebagai raja di Raja Hastinapura. Di sisi lain, Putri Gandaria tengah bahagia dengan harapan masa depan yang cerah dengan menikahi Raja Hastinapura. Namun hal itu justru membuat kedua orang tuanya, yaitu Raja Subala dan juga Ratu Sudarma merasa khawatir ketika Gandari mengetahui takdir apa yang sedang menantinya. Mereka juga khawatir untuk terus menyembunyikan hal ini dari Gandari, apalagi mengingat Sangkuni sangat sayang kepada adiknya dan bukan tidak mungkin Sangkuni akan menolak keras apa yang akan terjadi. Sangkuni yang masih di dalam perburuan dan akan segera pulang ke kerajaan tengah berusaha naik dari jurang dengan seutas tali dari prajuritnya. Karena tali tersebut hampir putus dan tali tersebut dianggap hanya mampu menahan beban satu orang saja, akhirnya Sangkuni menjatuhkan prajuritnya.